Misteri riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Selama ini masyarakat hanya disuguhi potongan informasi yang terasa janggal dan membingungkan. Tapi kini, sebuah kesaksian mengejutkan datang dari luar negeri membuka babak baru dalam kontroversi ini. Nama itu adalah Iksan Katonde. Ia bukan politisi, bukan aktivis partai, melainkan warga negara biasa yang sudah 37 tahun tinggal di Sydney, Australia. Namun kesaksiannya cukup membuat publik terhenyak. Ia mengaku pernah mendampingi langsung Gibran ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia tahun 2018. Saat itu, Gibran masih warga biasa sehingga percakapan berlangsung santai tanpa formalitas. Dari sinilah muncul fragmen penting soal pendidikan Gibran di luar negeri. Iksan bercerita, pada hari pertama kunjungan, ia diminta menemani Gibran bersama Selvi Ananda dan Jan Etes berjalan-jalan ke sejumlah tempat wisata. Menurutnya, Gibran bukan pribadi yang banyak bicara. Informasi yang keluar sangat terbatas. Namun, di sela obrolan singkat itu, muncul pernyataan mengejutkan. Tiba-tiba Gibran meminta Iksan mengantarnya ke sebuah lokasi yang disebutnya sebagai tempat belajar dulu. InSearch Language Center, Sydney. Penting dicatat, InSearch bukan universitas, melainkan lembaga kursus bahasa yang mempersiapkan mahasiswa asing sebelum kuliah di University of Technology Sydney, UTS. Menurut pengakuan Iksan, Gibran sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak menyelesaikan pendidikan di sana. Ia hanya sebentar belajar bahasa, lalu pulang ke Indonesia lebih cepat dari rencana. Pertanyaannya, jika hanya kursus sebentar, bagaimana mungkin data resmi KPU mencatat Gibran seolah-olah lulusan UTS? Inilah yang menimbulkan kecurigaan besar. Riwayat pendidikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menyangkut integritas seorang pejabat publik. Apalagi data pendidikan adalah syarat formil yang diverifikasi KPU. Kalau ada perbedaan antara catatan resmi dan kenyataan, wajar publik bertanya-tanya. Ada apa di balik ini semua? Kasus ini bahkan mengingatkan publik pada polemik serupa yang dialamatkan kepada ayahnya, mantan Presiden Jokowi, terkait keaslian ijazah sarjana. Kini, pola itu seperti berulang pada sang anak. Bedanya, bukan soal ijazah sarjana, melainkan konsistensi cerita pendidikan di luar negeri. Lalu apa dampaknya jika benar ada rekayasa? Pertama, kredibilitas pribadi Gibran sebagai pemimpin muda akan runtuh. Kedua, KPU akan ikut tercoreng karena meloloskan data yang tidak akurat. Ketiga, isu ini memperkuat narasi bahwa keluarga Jokowi terbiasa bermain-main dengan riwayat akademik. Tiga hal ini bisa menjadi bom waktu politik yang sewaktu-waktu meledak, terutama jika ada pihak yang berani menggugatnya ke jalur hukum. Kini, pilihan ada di tangan Gibran. Pertama, memilih diam. Strategi ini mungkin terasa aman untuk sementara, tapi berisiko menambah curiga publik. Isu akan terus mengambang, stigma soal ijazah palsu akan melekat, dan kepercayaan sulit dipulihkan. Kedua, tampil terbuka. Membuktikan dengan dokumen resmi dari UTS atau InSearch. Jalan ini lebih berisiko karena publik bisa melihat sisi yang tak sesuai dengan citra yang dibangun. Namun justru transparansi semacam ini bisa menutup ruang spekulasi. Pada akhirnya, ini bukan soal gelar atau seberapa lama belajar di luar negeri. Ini soal kejujuran. Jika seorang pejabat publik tidak bisa jujur mengenai pendidikannya, bagaimana publik bisa percaya ia jujur dalam kebijakan dan keputusannya? Kasus ini adalah ujian bagi Gibran sebagai wakil presiden. Apakah ia akan mengulang pola keluarganya yang tertutup atau berani memutus rantai kontroversi dengan sikap terbuka? Publik tentu berharap pemimpin muda bisa jadi teladan, bukan sekadar mewarisi beban politik keluarganya. Karena dalam politik, satu kebohongan kecil bisa berujung pada krisis kepercayaan besar. Dan krisis itulah yang bisa menghancurkan legitimasi seorang pemimpin, bahkan sebelum ia benar-benar berbuat banyak. Jadi pertanyaannya sederhana tapi krusial. Beranikah Gibran membuktikan sendiri kebenaran riwayat pendidikannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Gibran hanya kursus sebentar di InSearch atau benar-benar lulusan UTS seperti tercatat di KPU?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan analisa politik yang tajam.